Ini udah mulai ya? Sob, silakan. Dulu. Ja- Pertanyaan pertama, harapan. Apa makna dari harapan? Kan tapi ada orang pendapat dia harapan tuh seperti ini gitu kan. Makna dari harapan. Iya. Ini kamu. Ya, ya. Podcast podcast. Bum. Makna dari harapan. Harapan itu kita coba lu coba googling dulu ya. Soalnya gua nggak terlalu ngerti soal definisi dari sebuah kata ya. Oke. Ini dari definisi dulu. Iya, dari definisi dulu baru nanti kalau kalau gua biasanya kayak gitu. Definisi dulu. Coba lu cari definisi. Definisi apa itu harapan? Definisi harapan. Nah, Kayak baca. nah kalau dari sini ya, menurut ini apa ya AI-nya apa ya dari Google ya kayaknya. Harapan adalah keyakinan dan keinginan, gitu. Berarti keinginan yang diyakini gitu ya, akan sesuatu yang diinginkan atau diharapkan akan terjadi di masa depan gitu. Berarti kan keinginan yang diyakini gitu kan, yang diyakini bahwa itu diinginkan terjadi di masa depan, itu harapan. Gitu kan. Ini dari penjelasannya ya. Dari penjelasan Google. Google gitu ya. Nah, kalau menurut gua harapan itu ya eh ini kalau misalkan dari definisi menurut gua kurang luas arti atau maknanya gitu. Nah, kalau menurut gua harapan itu adalah selain yang tadi dijelasin secara definitif gitu ya. Harapan itu adalah keinginan yang diyakini yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, yang ingin terjadi di masa depan gitu. Nah, kalau menurut gua harapan itu lebih dari itu. Harapan itu adalah eh, perjalanan manusia yang akan dilewati pasti dengan pasti gitu ya. Pada akhirnya akan ke tahap itu gitu. Dan juga diusahakan oleh si manusia itu sendiri. Langkah-langkahnya ada langkah-langkahnya, tahap-tahapnya, prosesnya dan itu dilakukan gitu. Nah, itu yang namanya harapan. Jadi bukan cuma keinginan yang diinginkan terjadi di masa depan, tapi juga diikuti dengan prosesnya gitu. Jadi semasa dia menunggu itu akan terjadi gitu. Nah, itu dia juga udah melangkah gitu. Dan itu pasti terjadi kalau menurut gua ya, pasti terjadi. Karena kalau cuman harapan adalah keinginan yang ingin terjadi di masa depan, itu menurut gua bukan cuman harapan, kurang lengkap gitu. Hanya angan-angan. Hanya angan-angan gitu. Belum bisa dikatakan harapan lah. Belum bisa dikatakan harapan karena di situ nggak ada keyakinan kan tadi secara definitif ada kata keyakinan kan. Yakin. Kalau orang itu manusia itu yakin akan harapan itu berarti kan langkahnya harus dilalui gitu dan prosesnya dijalani gitu. Nah itu menurut gua gitu kayak gitu. Oke. Make sense sih. Gue melihat dengan cara pandang yang berbeda sih tentang makna dari sebuah harapan. Harapan menurut gue, harapan itu bisa dijadikan menjadi suatu motivasi hidup juga bisa. Cuman yang gue yakini sekarang, gue tidak meyakini akan harapan itu. Gue tidak memiliki harapan karena yang gue yakini sekarang, gue hanya
hidup untuk hari ini aja sih. Gue simpel itu aja sih yang gue pahami sekarang gitu. Mungkin ya suatu saat entah itu akan ada suatu perubahan ya entah gitu. Yang gue yakin sekarang ya seperti itu. Berarti menurutmu nggak ada harapan atau gimana? Menurut yang gue rasain gitu. Harapan ada, cuman tidak berpatok ke situ hidupnya gak berpatok kepada suatu harapan. Gue hanya menjalani hidup yang sekarang dijalani aja di hari ini, di detik ini, saat ini. Tapi kan gini ya, kalau lu nggak ada, maksudnya harapan tuh ada kan ya menurut lu juga. Tapi lu nggak terlalu mementingkan harapan itu gitu. Tidak berpatok kepada itu. Tidak berpatok kepada harapan untuk menjalani hidup lu saat ini gitu. Nah, kalau menurut gua harapan itu harus ada untuk patokan hidup lu. Kalau menurut gua sebaliknya. Kenapa ya? Ya kalau nggak ada harapan lu nggak hidup, cuy. Ya kenapa lu hidup ya karena ada harapan untuk menuju sesuatu gitu. Hidup akan terus berjalan kalau ada harapan. Kan harapan itu satu hal, tujuan kan, bisa disebut tujuan yang ingin dicapai. Itu juga sama kan, harapan sebenarnya. Kalau nggak ada tujuan yang lu ngapain duduk di sini atau lu ngopi ngerokok di sini gitu kan, berbincang-bincang di sini pasti ada tujuannya dong. Buat apa gitu. Nah itu sebenarnya kan termasuk harapan juga gitu. Nah itu karena menurut gua gitu. Ada tanggapan nggak? Iya, iya juga sih. Cuman maksudnya ya itu tadi bahwa definisi gue mungkin tidak menyebutnya itu harapan mungkin ya. Ya, Mungkin gue tidak menamakannya itu harapan gitu. Dan tidak mematokkan diri gue akan hal itu gitu. Gitu aja sih. Karena terlalu luas kan definisi tentang sebuah harapan itu. Oke. Jadi itu ya mungkin dari gambaran definisi soal harapan mungkin ya. Pengantar lah bisa dikatakan soal harapan. Nah, lanjut lagi, eh mungkin ini berkaitan sama yang dikatakan eh Rapli ya. Karena kan kadang-kadang orang tuh eh ada harapan tapi eh pengen berharap tapi kadang takut gitu loh. Kayak karena pernah berharap terus Nggak terjadi. iya akhirnya kecewa lah. Mungkin beberapa kali kecewa akhirnya kayak udahlah nggak usah berharap lagi gitu. Nah, itu gimana? Apakah dengan seringnya terjadi kekecewaan itu apakah kita tetap berharap aja atau gimana? Soalnya masih masih banyak yang merasakan hal-hal yang seperti itu. Siapa dulu? Waduh. Bebas. Bang Ajis. Oke. Oke, tadi dipertanyakan gitu apakah kan karena ada orang juga yang berharap dan ternyata mendapatkan kekecewaan karena berharap itu terjadi tetapi nggak terjadi gitu kan. Apakah tetap harus berharap? Iya. Gini, memang ada harapan ya. Harapan yang mungkin gua sih nyebutnya itu bukan harapan sih kalau gua ya. Tetapi mungkin orang menganggapnya itu harapan. Kenapa dia menganggapnya harapan? Karena eh, dia cuma menginginkan tapi tidak meyakini itu akan terjadi gitu. Masalahnya Masalah gitu. Em, dia yakin akan keinginan itu gitu kan. Dia ingin itu, yakin banget gitu. Tapi yang dia lakukan atau kemampuan dia, kapasitas dia nggak sejalan dengan harapan itu gitu. Misalkan gini,
lu berharap jadi dokter gitu kan. Tapi misalkan latar belakang keluarga lu misalkan penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari gitu kan. Terus lu nggak bisa sekolah tinggi karena keterbatasan ekonomi misalkan gitu kan. Hanya sampai SMP misalkan gitu kan. Terus lu juga mau berusaha mandiri gitu, nyari duit misalkan, nyari belajar gitu ya, belajar tentang apapun, tentang kesehatan, tentang kedokteran biar mencapai tujuan itu gitu kan. Lu terbatas akan ruang misalkan. Lu nggak bisa nyari perpustakaan karena perpustakaan misalnya letaknya jauh dari rumah lu gitu. Misalkan rumah lu di pelosok gitu, transportasi susah gitu kan, kayak gitu. Akses internet susah misalkan, gitu kan. Terus, apa lagi ya, pokoknya banyak faktor-faktor atau variabel yang itu membatasi lu untuk menuju, tujuan lu, harapan lu, gitu kan. Apakah mungkin Nah, entar dulu ya, sorry. Ini harus dijelasin soalnya. Nah, gitu. Jadi, memang ada harapan tapi dia dia meyakini tapi dia nggak menyadari. Nah, itu kurangnya. Kalau menurut gua harapan itu juga harus ada kesadaran di situ. Apakah itu memungkinkan? Kalau memungkinkan mungkin ya, itu terlalu luas ya. Mungkin saja terjadi gitu kan atas keajaiban, Tuhan gitu kan. Mungkin saja itu terjadi tapi kita juga harus bisa melihat, menelaah, menganalisa jalan kita tujuan untuk mencapai harapan itu apakah memungkinkan atau enggak gitu. Nah, mungkin orang kebanyakan ya gitu, cuman sekedar harapan tapi nggak menyadari kapasitas kita atau jalan yang kita akan kita lalui itu bisa nggak kita menjalani itu gitu, gitu. Tapi, it's okay sih, seperti itu it's okay, ya pasti ada aja mungkin, hambatannya gitu, terus kegagalan pasti akan terjadi, tapi menurut gua harapan itu pasti tetap harus ada. Tetapi nggak perlu harapan yang sama, bisa jadi beda haluan gitu. Nah, itu tergantung lu, bisa memilah jalan mana yang harus lu tempuh sesuai apa yang lu mampu, apa yang terlihat gitu. Sepertinya gua bisa ke sini deh gitu. Nah, lu boleh berharap lagi gitu. Tapi jangan hilang harapan itu gitu. Tetapi bisa lu ganti gitu, kayak gitu. tambahan, Pi? Mau tambahan? Udah, oke. Oke, yang kutangkap dari penjelasan Bang Ajis tadi, ini juga berkaitan sih sama berkaitan lagi sama yang dikatakan sama Rapli. Mungkin Rapli juga maksudnya, eee, harapan ada ya mungkin ya, tapi lebih realistis sama yang dikatakan Bang Ajis tadi tuh, harus harus melihat kondisi lah gitu kan, heeh. Kira-kira ini boleh nggak sih diceritain pengalaman pribadi gitu? Iya, siapa yang mau nyeritain Eee, antara kita gitu? Semuanya, kita Ya, iya, boleh-boleh boleh-boleh aja sih, tapi ya kalau misalkan ada batasan ya batasi aja. mhm. Nanti kusensor tuh, kayak si Tit gitu. Pengalaman pribadi itu maksudnya ada nggak sih pengalaman pribadi misalkan, eee, pengen motor tapi dikasihnya sepeda gitu misalkan. Itu kan ekspektasinya atau berharapnya motor gitu kan, dibeliin sama orang tua misal, ternyata dibeliinnya sepeda gitu kan kecewa gitu ya. Nah itu contoh-contoh pengalaman pribadi kayak gitu maksudnya. Nah pernah nggak, ada nggak yang kayak gitu? Gua nggak ada sih. Yang yang boleh dibuka aja. Nah dari kejadian itu Yang gimana caranya, biar bisa berdamai dengan kekecewaan itu? masih mungkin ini berkaitannya dengan tentang 2 insan sih. Oh my god, delicious for everybody. Heeh. Yang baru-baru ini gua alamin ya, bahwa
Tapi sebenarnya gua udah mempunyai suatu kesadaran juga sih bahwa segala sesuatu itu memang, eee, banyak yang di luar kendali gua gitu. Meskipun gua, menyadari akan hal itu, tapi entah kenapa rasa sakit itu ada. Masih membekas gitu. Hmm. Dan untuk, menuju proses untuk, lupa nggak bakal mungkin ya lupa, sembuh, nggak tahu juga ya final dari rasa tersebut gimana gitu. Cuman mungkin hanya, sekedar meredakan emosi aja sih tentang kekesalan akan hal tersebut gitu. Jadi belum pernah benar-benar merasakan kayak, oh udah hilang nih rasanya, udah gak membekas lagi, belum belum ngerasain itu ya? Aneh. Menurut gua sulit sih dengan apa ya, dengan, waktu yang cukup lumayan lama juga gitu dan, eee apa, eee, pe ya banyak waktu yang dihabiskan lah untuk, momen-momen itulah gitu untuk, nggak bisa sih kata gua, sulit sih, nggak bakal pernah lupa menurut gua gitu. Saya tuh pasti selalu ada, cuman mungkin di suatu masa yang akan datang gitu, mungkin akan terbiasa dengan suatu hal yang baru sih, karena kan memang hidup memang harus terus berjalan kan, dan kita gak bisa harus, stuck di situ-situ aja. Mungkin hanya, mmm, pikiran aja yang teralihkan gitu. Menurut gua sih paling gitu aja sih. Berarti mungkin bisa dikatakan masih berproses ya sekarang ya? Untuk bisa ya coba itu dari Rapli pengalaman itu sih, mistis iya. Tapi kok mistis sorry ya, Ti. Aman aja ya. Life life is pain. Ya kita lanjut ke Bang Ajis, Jadi apa, pertanyaan yang sama, mhm, ada nggak yang pernah dialami terkait harapan dan ternyata tidak tercapai harapannya, terus kecewa gitu ya? A mmm, ya, yang mana ya? Iya ya ada sih. Ini soal soal karir deh, banyak? soal soal karir deh ya, soal karir. Jadi gua tuh, sebenarnya kan jiwa gua tuh mungkin yang gua bisa bilang ini passion gua gitu, yang gua rasain ya, gua di hal-hal yang berbau seni gitu kan. Dari kecil dari kecil gua diajarkan udah mengenal seni sebelum gua masuk SD gitu. Orang tua gua udah mengenalkan gua tentang musik gitu ya, terutama ibu saya gitu. Terus, eee, apa ya, menggambar juga, menggambar, tapi kayaknya itu menggambar nggak tahu ya, ibu gua soalnya nggak bisa gambar, bapak gua juga sama, tapi nggak tahu gua seneng banget dari kecil menggambar gitu, menggambar kayak gitu. Terus, itu ke bawah sampai SD. SD gua jago gambar lah gitunya, di kelas gua paling jago gambar gitulah termasuknya gitu. Terus SMP sama SMA gua pernah ya dapet juara kaligrafi lah gitu, bikin kaligrafi gitu. Gitu, terus ya musik juga gitu, gua ngeband gitulah. Tuh, jadi ya perjalanan dari kecil sampai SMA itu gua berkutat di bidang seni gitu ya. Dan setelah itu gua, selama saya SMA gua belajar, gua tertarik di bidang IT gitu, Kapan dulu, Bang? setelah SMA. Oh setelah SMA, udah tamat ya? Ya, nah yang di pikiran gua gitu kan, IT itu kan
Ini nih, gua juga kan suka animasi ya, film gitu kan, lihat kartun bisa gerak-gerak gitu, gua suka gitu kan. Itu kan berbau seni juga gitu. Nah, IT itu kan berkutat di bidang komputer juga ya. Dan gua pikir ya, iya gua belajar berarti gua nanti bakalan bisa kalau belajar masuk di IT gua bakalan bisa bikin animasi gitu kan, bikin film animasi kayak gitu-gitu gitu. Terus ya pokoknya di hal-hal multimedia lah ya disebutnya, seni virtual gitu. Dan ternyata IT malah lebih banyak di apa ya, programming, bikin aplikasi kayak gitu-gitu. Terus ada jaringan juga ya. Itu luas banget gitu, luas banget. Akhirnya pokoknya ada yang gua skip ya. Akhirnya pokoknya gua berkutat di situ. Ternyata ya gua ada kemampuan programming. Terus ada kebutuhan buat gua dapat uang gitu. Akhirnya nyari-nyari, ternyata dapatnya ya yang bukan kemauan gua gitu kan. Kan gua pengennya jadi animator gitulah, atau jadi game, ya di dunia game gitu kan, bikin animasinya, bikin karakternya kayak gitu-gitu. Gitu, ternyata gua bikin web gitu. Akhirnya gua malah bikin web, aplikasi kayak gitu-gitulah. Nah, itu kan nggak sesuai harapan ya sebenarnya. Iya. Tapi ya itu tadi ya, karena kebutuhan gitu ya, mungkin karena kebutuhan akhirnya ya udah jalanin dulu. Mungkin next gua bisa ke situ gitu. Gua bisa memenuhi harapan gua gitu. Ya, yang penting kebutuhan gua sekarang terpenuhi dulu nih gitu. Gitu. Ya udahlah, di situ kan ada pengorbanan memang. Tapi kan hidup harus terus berjalan. Tapi kalau mau berjalan ya harus ada pengorbanan gitu. Gitu. Ya udah jalanin akhirnya lama kelamaan ya udah. Gua mungkin ada rasa suka di situ, di programming itu. Itu ada rasa suka bukan tentang programmingnya doang sih, tapi tentang gua mungkin karena lebih mungkin pikiran gua lebih dewasa ya, jadi bisa melihat banyak sudut pandang. Akhirnya, oh ternyata ini asik juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari 300 pertanyaan. Tapi masih berkaitan yang tadi sih. Jadi udah dijawab ya persoalan pengalaman pribadi. Pertanyaannya itu ini lebih masuk lagi nih. Mas, maaf dah. Ke gua. Nah, pertanyaan itu kan ada surga dan neraka. Wah, waduh. Masih sore nih, Bos.